Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya Nuria Masruha. Alhamdulillah kita dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar hari ini akan berbincang-bincang dengan tema tujuan dan hikmah puasa di bulan Ramadan bersama narasumber. Beliau adalah Bapak Kiai Yusuf Wahyudi MA. Jabatan beliau selaku Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kesamben dan alamat beliau Jajakan Kesamben. Untuk riwayat pendidikan, beliau S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk pengalaman organisasi, beliau sebagai Ketua GP Ansor, Ketua FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Ketua MUI Kabupaten Klungkung. Aktivitas sehari-hari sebagai penyuluh agama Islam Kabupaten Blitar dan sebagai penggiat aktivis sosial dan juga penggiat dakwah. Marilah kita sapa narasumber kita, Bapak Kiai Yusuf Wahyudi MA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah khair. Mudah-mudahan begitupun juga Mbak, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Tadi dari VT yang saya baca, ini masih asing bagi saya, ini tentang Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung itu di mana itu? Kabupaten Klungkung itu satu dari 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Jadi saya baru mutasi kemari, belum ada 1 tahun. Luar biasa nih. Terus untuk Ketua FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragamanya itu juga di Bali nya? Nggih, semua di Bali itu. Luar biasa, subhanallah. Hari ini edisi spesial ya, kita berjumpa dengan narasumber dari Bapak Kiai Yusuf Wahyudi MA. Ternyata beliau mutasi dari Bali menuju Blitar, tanah kelahirannya, dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tujuan dan hikmah puasa bulan Ramadan. Untuk selebihnya saya serahkan kepada Romo Kiai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan sahabat muslimah dimanapun berada, dan host kita, bersyukur pada Allah pada hingga puasa hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci ini senantiasa mengantarkan kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya apa tujuan berpuasa, adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya pada bulan suci Ramadan ini dengan penuh niat ikhlas, menjalankan perintah Allah untuk meraih ridhonya. Kalau hidup ini diridhoi oleh Allah, subhanallah, tidak ada sesuatu yang sulit tentunya di dunia wal akhirah, insyaallah itu. Cuma kadang-kadang ya kita lebih sering tidak mencari ridhonya Allah, maka akhirnya jalan hidup kita banyak yang tidak enak tentunya. Iya. Okay. Terus apa pengertian dari hikmah ini, Yai? Subhanallah. Jadi sebagaimana panitia memberitahu memberikan judul tentang hikmah Ramadan. Hikmah itu kalau dari segi bahasa banyak artinya. Ada bilang adil, ada pengetahuan, ada kebijaksanaan. Tetapi saya mengutip pendapatnya seorang ulama bahwa hikmah itu adalah kemampuan memahami nilai-nilai yang terkandung, yang tersembunyi dalam syariat Islam. Itu adalah hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 269, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan hikmah tadi, kemampuan memahami sebuah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah syariat itu kepada yang dikehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah di dalam hidupnya, orang itu telah mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa sekali di dalam hidupnya. Dan Allah tegaskan,
Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa memahami itu kecuali orang-orang yang berakal. Harapannya dengan banyak orang memahami, setiap kita melihat syariat itu, memahami apa hikmah di dalamnya. Maka kalau kita memahami hikmah, insya Allah ibadah kita ini mabrur. Jarang kan kita mabrur itu hajinya mabrur ya. Tapi sebenarnya di dalam ibadah itu bisa, sholat kita mabrur nggak sih sebenarnya? Puasa kita mabrur nggak sih sebenarnya? Jadi kalau dalam ibadah itu sebenarnya pemikirannya satu, sah. Sah itu menurut hukum fikih. Jadi kalau puasa sahnya gimana? Ya tidak makan dan minum, tidak kumpul suami dan istri, mulai terbitnya fajar sampai waktu maghrib. Yang kedua itu dinyatakan sah. Yang kedua makbul. Makbul itu diterima oleh Allah. Dengan cara bagaimana? Bersihkan bekalnya, bersihkan hatinya, bersihkan pikirannya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci. Kemudian tidak akan diterima kecuali yang suci. Sucikan pikiran, sucikan hatinya, sucikan bekalnya, maka insya Allah ketika itu bisa makbul, diterima oleh Allah SWT. Kalau puasa karena ria, puasa karena terpaksa, mungkin tidak makbul, sah secara fikih tapi nggak makbul. Tapi yang ketiga, mabrur. Mabrur itu artinya setelah dia melaksanakan, orang melaksanakan ibadah syariat seperti puasa, seperti haji, seperti apa saja, seperti termasuk sholat, ada kebaikan-kebaikan yang dibangun dari ibadahnya itu, perilakunya semakin baik dan dia membawa kebaikan pada yang lainnya. Subhanallah. Itu namanya mabrur. Ya. Jadi orang yang memahami sini syariat itu sebenarnya filosofinya ya, ada syar'i, ada filosofi, dan ada edukasi. Jadi setiap kita memandang perintahnya Allah itu ada tiga tadi, syariatnya ada, kemudian filosofi. Kenapa Allah memerintahkan begitu? Kemudian ada edukasi, jadi ada sekaligus tarbiyah, nilai tarbiyahnya. Kita disuruh memahami makna yang terkandung di dalamnya, kemudian kita langsung disuruh praktek untuk mengamalkannya, merasakannya. Maka ada impact dalam diri maupun masyarakat yang setelah bertemu atau setelah melaksanakan hikmah-hikmah dalam bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan itu makna asyam al-imsak, menahan. Apa yang ditahan sebenarnya? Yang ditahan adalah nafsu. Ya, sebenarnya kalau manusia ada dua nafsu, nafsu syahwatnya, kemudian nafsu tentang dunianya. Ketika nafsu tidak dikelola dengan baik, maka lahirlah namanya fahsya wal munkar. Fahsya itu adalah ketika nafsu yang liar, yang timbul dari syahwatnya, seksualitasnya, fahsya. Maka ada macam-macam ya fahsya. Kemudian mungkar itu adalah ketika seseorang tidak bisa mengelola nafsu duniawinya, maka dia tamak, dia serakah, akhirnya dia melakukan korupsi, mencuri dan sebagainya. Lah, ini semua dikelola di dalam manajemen puasa. Bagaimana caranya? Yaitu menjadikan iman itu menjadi imam dan nafsu menjadi makmumnya. Kita seringkali hidup ini dikendalikan oleh imam, oleh syahwat. Nah, sekarang pada bulan puasa ini adalah bagaimana syahwat itu menjadi makmum, kemudian iman menjadi imamnya. Nah, itu jadi di dalam bulan puasa ini Allah banyak sekali memberikan edukasi kepada orang beriman bagaimana agar syahwat yang ada ini dikendalikan, bukan dihilangkan, tetapi syahwat itu adalah dikendalikan. Jadi panglimanya itu namanya iman, kemudian syahwat itu menjadi anak buahnya. Itulah sebenarnya di dalam puasa bulan suci Ramadan ini. Itu diantara syariat yang diturunkan pada bulan suci Ramadan, puasa Ramadan ini adalah mengendalikan diri. Insya Allah. Terima kasih, sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya, Yai, tadi hikmah sudah dijelaskan. Terus sekarang apa sih hikmah puasa Ramadan itu? Ya. Perbedaannya apa sih itu? Hikmah, apa hikmahnya? Jadi kalau tadi kan syariatnya itu adalah asyam al-imsak. Kemudian sebenarnya banyak sekali hikmah, Bunda. Tetapi karena terbatasnya waktu, durasi waktu, mungkin 3 saja mungkin yang kita bahas. Yang pertama adalah Allah mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan sifat tamak dari kita semuanya. Kalau bahasa hariannya, tamak itu serakah. Ya, terhadap dunia, keserakahan terhadap dunia. Maka serakah ini bisa
menimbulkan banyak sekali. Kalau ini tidak dikendalikan, ketamakan ini bisa orang akan melakukan dosa-dosa yang lainnya, mungkar-mungkar yang lainnya. Bisa berbohong, kemudian suka iri dengki, yang jelas bakhil. Coba kalau ada itu pada diri kita, sifat tamak itu ada kita, mungkin banyak kehancuran. Banyak orang merasa tidak aman mungkin kalau kita melakukan itu ya. Jadi itu yang menjadi suatu pokok yang pertama itu mengendalikan sifat ketamakan. Jadi jangan sampai kita terus nafsu dunia itu berlebihan. Maka orang yang berpuasa itu dikata Nabi, lisaim farhatani, farhatun inda liqa'i rabbi wa farhatun inda futuri, kata Nabi. Jadi dengan berpuasa yang baik dan benar itu akan menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Bukan kenikmatan duniawi, tetapi kenikmatan ruhani. Manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kenikmatan jasmaninya adalah inda futurih, ketika seseorang berpuasa itu sedang bertemu dengan makanan ketika dia lapar, minum ketika dia dahaga, itu juga disyukuri. Tetapi jauh lebih penting adalah inda liqa'i rabbih. Itu jadi orang yang bisa puasa menghantarkan itu, insya Allah itu di antara ciri-ciri keberhasilannya. Belajar, kita disuruh jangankan yang haram, yang halal saja kita kan disuruh mengendalikan. Makan dan minum, hubungan suami istri halal, tetapi ketika di siang hari kita tidak boleh melakukannya karena itu adalah membatalkannya. Maka itulah di antara edukasi yang Allah berikan pada kita, bahwa kita disuruh mengendalikan, jangankan yang haram, yang halal saja disuruh mengendalikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang pertama, mengendalikan sifat tamak. Untuk berikutnya, ini pertanyaan kagem panjenengan, bagaimana caranya biar tidak tamak dan serakah? Iya, yang pertama kita harus meyakini bahwa harta itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa jangan sampai menganggap bahwa orang mulia dan bahagia itu karena harta yang banyak. Kalau orang bahagia itu karena harta, sungguh Allah itu tidak adil. Karena konglomerat lah yang paling bahagia dan orang miskin masih sengsara. Tetapi kita yakin bahwa bahagia itu bukan karena fasilitas yang lengkap, tetapi karena dekat dengan Allah SWT. Ketenangan hati. Iya, artinya siapapun kaya, miskin, menengah pun punya hak untuk mendapatkan kebahagiaan, karena bahagia itu bukan karena kaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi, untuk kebutuhan hari-harinya, jangan sampai hanya memenuhi keinginan, tetapi yang dipenuhi adalah apa? Kebutuhan. Ya, jadi jangan sampai ini tetangga kan mobilnya baru lagi, jadi hanya kita diburu oleh keinginan-keinginan, padahal mungkin mobilnya sudah 3 misalnya, sampai bingung dia mau parkir di mana. Handphonenya mungkin juga baru lagi, bahkan mau beli misalnya baju atau mau beli apa saja, kita harus pikirkan itu. Ini kebutuhan atau ini memburu keinginan. Maka kalau hanya keinginan saja, berapapun Allah berikan kenikmatan, kita tidak pernah akan bersyukur gitu loh. Maka itu akan terus memupuk sifat tamak tadi. Tetapi ketika seseorang, ini kebutuhan enggak sih sebenarnya? Nah, kalau kebutuhan insya Allah, tetapi kalau enggak, mungkin nggak perlu. Maka sebenarnya kalau mau belanja itu kita tetap standarnya, ini kategorinya apa? Kalau saya belanja ini, baju saya kan sudah 40 nih, masa mau beli lagi misalnya? Setiap bulan harus beli. Nanti ada hisapnya, itu masalahnya gitu loh. Ya, makanya, kalau saya beli lagi, ini menjadi haram jatuhnya. Karena apa? Mubazir misalnya. Mau beli makanan pada bulan Ramadan ini kan, kita sedang berpuasa misalnya. Karena memburu keinginan saja, kita buaya, kita beli kolak, kita beli es, semua macam-macam, akhirnya nggak kemakan. Mubazir, yang semacam itu. Maka kita harus kebutuhan, kira-kira yang kita konsumsi seberapa. Maka ada istilah minimal dalam konsumsi, maksimal dalam distribusi. Maka orang kalau sudah demikian itu insya Allah. Nah, jadi ketika ketamaan ini sudah hilang dari jiwa kita, maka yang ada adalah ketenangan, bahkan rasa kaya di dalam hati kita.
maka itulah yang disebut dengan qanaah. Jadi orang itu kalau sudah tamak, sifat tamak, akhirnya melahirkan iri, dengki dan sebagainya, maka ketika itu sudah hilang, yang ada sebaliknya, maka pribadi-pribadi yang memiliki ketenangan, akhirnya bahkan hatinya merasa kaya, maka itulah di dalam ilmu tasawuf disebut dengan qanaah. Indah sekali kalau itu sudah terjadi. Mudah-mudahan ya kita semuanya puasa kita yang pertama bisa menghantarkan, menghilangkan dari sifat tamak, dan akhirnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu menjadi orang yang qanaah. Terus itu tadi membahas masalah qanaah setelah kita terhindar dari serakah, terus kita menuju ke fase qanaah. Sebenarnya apa sih arti qanaah itu? Mohon penjelasannya. Qanaah itu adalah merasa cukup atas karunia yang Allah berikan pada kita. Dengan didasari dengan keyakinan bahwa Allah itu maha baik. Maka dengan dua hal ini menjadikan seseorang itu hanya ada dua, iman dan ikhtiar. Kalau ini terjadi pada jiwa kita, maka hidup ini tenang. Dan insya Allah terhindarkan dari hal-hal yang negatif. Coba kalau misalnya pegawai, kemudian pejabat, atau masyarakat itu memiliki jiwa qanaah, tenang, yakin kepada pemberian Allah, bahwa Allah itu akan mencukupi hambanya yang taat kepadanya, maka luar biasa. Akhirnya pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang penuh penyayang, insya Allah ini terjadi. Mulanya mudah-mudahan puasa ini mengantarkan kita juga menjadi orang qanaah. Pernah pada suatu saat Rasulullah berjalan-jalan dengan Abu Dzar, sambil mungkin saat melihat rumah, melihat hewan dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, atara kasratal mali wal ghina. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, apakah kamu melihat orang yang rumahnya bagus, kendaraannya mewah itu adalah kaya? Naam ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kemudian aftara qillatal mali wal faqru. Kemudian apakah kamu juga melihat orang yang rumahnya kecil, kemudian kendaraannya jelek, bajunya compang-camping itu miskin? Naam ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqru qalbi. Sesungguhnya kaya dan miskin itu adalah tergantung pada hatinya. Itu. Jadi ukurannya bukan karena kaya itu adalah fasilitas yang lengkap, mobil yang mewah, tetapi hati yang bersyukur. Wa man kana ghina fi qalbihi fala yadurruhu ma laqiya minad dunya, kata Rasulullah. Orang yang hatinya itu kaya, kalau dia misalnya diberikan fasilitas untuk berbuat mungkar sekalipun, kalau misalnya saya seorang pegawai diberikan fasilitas bisa untuk korupsi dan semua orang akan menutupi, dia tidak melakukannya itu. Karena apa? Hatinya sudah merasa kaya, artinya tuntas dengan dirinya. Wa man kana faqru fi qalbihi fala yughnihi ma aktsara minad dunya. Tapi kalau hati itu yang miskin, kata Nabi, maka diberikan rezeki sebesar langit dan bumi pun dia akan merasa kurang dan kurang. Innama yadurru nafsahu suhaha. Sesungguhnya yang paling membahayakan jiwanya itu adalah, hidupnya itu adalah kebahilan atau apa namanya tadi, hati yang kikir sebenarnya. Itulah sebenarnya yang paling membahayakan. Mulanya saya pernah membuat sebuah statement, miskinnya hati itu lebih berbahaya daripada miskinnya harta. Ya. Kemudian miskinnya jiwa itu lebih berbahaya daripada miskinnya harta. Gitu. Maka orang yang miskin jiwanya, maka dia akan berbuat zalim pada yang lain. Tetapi kalau orang itu walaupun hatinya kaya, tetapi kalau hartanya sedikit itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang paling berbahaya itu ketika hatinya yang miskin. Maka orang yang korupsi itu bukan pendapatannya sedikit, mungkin pendapatnya 50 juta bahkan lebih tiap bulan, tetapi dia bisa melakukannya. Kenapa? Karena hatinya adalah miskin. Itulah yang paling membahayakan. Mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan puasa ini dikit demi sedikit kita bisa muhasabah diri. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang qanaah di dalam hati ini, di dalam hidup ini? Insya Allah ketenangan akan kita dapatkan, akhlak mulia akan kita dapatkan. Kalau ketamakan sudah kita hilangkan dengan puasa, kemudian yang kedua, qanaah sudah kita dapatkan dalam diri, yang ketiga kita akan gemar menjadi orang-orang yang bersedekah. Amin. Insya Allah ya. Satu kerinduan dalam dirinya adalah ketika hidup ini banyak memberi manfaat pada orang lain. Antara lain adalah dengan banyak-banyak sedekah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Yai. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah perbincangan kita kali ini sangat luar biasa karena
tamu kita juga sangat luar biasa. Semoga kita dipertemukan di lain waktu, nggih Kiai. Amin, amin, amin. Semoga selalu diberi kesehatan Amin, sehingga amin. nanti bisa melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh dan kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Amin. Para pemirsa semuanya yang kami hormati, dari perbincangan kita bisa kita ambil kesimpulan bahwa hikmah dari puasa adalah menjauhkan dari sifat tamak, supaya agar kita bisa menjadi orang yang selalu qanaah atau menerima apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Dan dari sifat qanaah itu bukannya kita itu sebagai orang yang kaya akan harta benda, tapi kita harus bisa menjadi orang yang bisa kaya hati. Itu yang paling penting, karena harta benda itu nanti hisabnya juga luar biasa. Jadi kita harus lebih memperkaya hati kita, bukan memperkaya dunia kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Yai, terima kasih atas kehadirannya. Para pemirsa, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan khilaf. Kami mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.